Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan topik Studi bagi Allah dan sesama manusia. Dasar firman Tuhan kita bersumber dari Daniel pasal pertama ayat 17 hingga 21 yang berbunyi demikian. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang dilakukan Tuhan dalam kisah ini demikian tokoh-tokoh lainnya yang disebutkan di dalamnya? Disebutkan bahwa Tuhan memberi pembelajaran atau pengetahuan dan keterampilan berkaitan semua literatur kesusastraan dan kebijaksanaan yang ada di tengah kota kerajaan Babel, yang merupakan tempat di mana Daniel dan kawan-kawannya diasingkan atau ditawan akibat kekalahan peperangan yang dialami oleh bangsa Israel yang Tuhan izinkan pada waktu itu. Khususnya di antara semua bagian yang kita baca tadi, dengan jelas Tuhan berkata Tuhan memberikan keempat orang muda ini, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, suatu kemampuan secara akademik, suatu pengetahuan secara akademik tentang segala sesuatu yang berkaitan literatur-literatur yang ada di sana, termasuk segala kesusastraan yang ada di sana, serta semua ilmu kebijaksanaan yang ada di sana. Bahkan lebih daripada sekedar pengetahuan, mereka juga diberikan Tuhan keterampilan. Di saat yang sama di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang sama, yaitu ayat 17, dikatakan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini sesuatu yang sangat menarik, sebab di antara keempat pemuda ini, Tuhan juga memberikan adanya kekhususan atau kelebihan pada salah satu di antara mereka, yaitu sosok Daniel. Daniel diberikan kelebihan berupa pemahaman atau pengertian tentang segala sesuatu yang berkaitan penglihatan dan mimpi-mimpi yang dinyatakan baik kepadanya ataupun kepada orang-orang di tengah bangsa ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Dengan kata lain, Tuhan tidak saja memberikan pengetahuan keterampilan kepada empat sosok tokoh ini, sebagaimana yang juga dinyatakan kepada kita dalam Yakobus 1 ayat 5. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Tuhan yang memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa celah, dan itu akan diberikan kepadanya. Tetapi Tuhan juga memberikan suatu karunia khusus, bukan kepada semuanya, tetapi kepada salah satu dari keempat sosok tokoh muda ini. Jikalau pengetahuan, keterampilan berkaitan dengan pengetahuan dan kebijaksanaan diperoleh mereka semua melalui cara bagaimana Tuhan memberi mereka kesempatan belajar di tengah-tengah tempat asing tersebut. Dengan belajar, dengan giat dan tekun, mereka kemudian memperoleh pengetahuan dan keterampilan akan hal-hal tersebut. Di saat yang sama, Tuhan juga mengaruniakan secara khusus kepada salah satu sosok, yaitu Daniel, suatu kemampuan yang supra-alami, supranatural, yang khusus kepada Daniel untuk boleh mengartikan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan yang ada. Ini berarti Tuhan merupakan sumber hikmat dan pengetahuan yang memberikan kepada mereka hal itu melalui kesempatan untuk mempelajari semua literatur dan melatih setiap kebijaksanaan yang ada dalam setiap kesempatan hidup mereka, bahkan sejak mereka berada di tanah pengasingan. Ada hal-hal khusus yang juga dikaruniakan Tuhan kepada sosok Daniel saja, yaitu pemahamannya akan semua penglihatan dan mimpi-mimpi, dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber karunia itu. Tentu ini diberikan baik kepada keempat tokoh berupa pengetahuan dan keterampilan maupun kepada Daniel secara khusus berupa karunia tersebut, bukan untuk menunjukkan kehebatan mereka atau kehebatan Daniel secara pribadi untuk dipamerkan, untuk disombongkan, melainkan agar maksud dan kehendak Allah dapat diterima, dipahami oleh bangsa-bangsa baik Israel maupun bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa bukan Israel yang begitu mempercayai penglihatan dan mimpi sebagai sarana yang juga Allah dapat pakai untuk menyatakan kehendaknya pada zaman itu. Hari ini kita pun diberikan suatu kesempatan untuk belajar. Ada ungkapan berkata belajar adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup.
Ini berarti studi atau pembelajaran tidak saja berlangsung di bangku pendidikan sekolah yang bersifat formal dari tingkat paling terendah PAUD PGTK hingga yang tertinggi perguruan tinggi dan pasca sarjana. Melainkan pembelajaran menurut Alkitab juga berarti dilakukan pertama-tama di tengah keluarga inti, ayah, ibu, dan anak-anak yang ada, dan kemudian pembelajaran atau studi juga menurut Alkitab adalah suatu proses yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Melalui pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan, kita dilatih untuk memiliki pemahaman yang benar dan diharapkan dapat memilih dan menjalani kehidupan dengan bijaksana sesuai dengan hikmat kehendak Tuhan bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berarti pendidikan atau pembelajaran atau studi bukan semata-mata untuk memperoleh pengetahuan dan kepandaian atau keterampilan atau keahlian pada bidang tertentu, dan atau untuk memperoleh gelar yang mentereng dan berderet-deret. Bukan juga agar kita dapat bekerja hingga beroleh banyak uang serta harta benda untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan juga untuk mendapatkan penghormatan atau prestise dari pihak lain kepada kita sebagai pembelajar yang menyandang semua titel tersebut. Melainkan agar Tuhan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Agar Tuhan dikenal melalui semua itu. Agar Tuhan dihormati, agar Tuhan dipercayai oleh semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Sebagai orang Kristen, hamba Kristus, murid Yesus, dan anak-anak Allah karena Yesus Kristus, kita didorong untuk mau terus belajar, baik secara formal sejak usia dini, maupun ketika kita berada di tengah keluarga, gerejanya, serta masyarakat dalam berbagai peran dan tanggung jawab apapun yang ada pada kita. Menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita pikirkan dan jawab dengan jujur di hadapan Allah saat ini adalah, masihkah saudara memiliki hasrat yang kuat untuk terus belajar? Jika ya, mari bersama kita gunakan berbagai sarana dan media yang ada, terkhususnya firman Tuhan, dengan bijak dan bertanggung jawab untuk terus belajar menjadi murid Kristus yang semakin serupa dengan Kristus pada akhirnya. Jika saudara berkata tidak, mintalah kepada Tuhan, sang sumber hikmat dan pengetahuan itu, hasrat dan dorongan yang kuat untuk kembali membangkitkan hati kita mau belajar, semakin diperlengkapi oleh Allah dengan pengetahuan, hikmat, pengertian, serta makin mengerti kehendak Allah melalui hidup kita, hingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di mana Allah menempatkan kita, sehingga Allah boleh dikenal oleh mereka melalui kehidupan, karya, dan belajar kita. Kiranya kita terus bersemangat untuk belajar bagi Tuhan dan sesama. Amin. Bersyukur sebab